dalam klien, ya, kalau kita tilik-tilik, artinya kita ambil aja lah kegiatan klien itu, perkuliahan klien itu. Goalnya kan tamat ya. Coba, yang pertama kalian harus buat perencanaan. Kayak mana perencanaan? Oh, perencanaan kita sesuaikan dengan jadwal yang sudah dibagi. Tetapi kita sibuk juga, ya kan? Ada kegiatan yang lain. Tapi harus kita fokus karena nanti kita membahas lebih dalam tentang bagaimana kita eh, merencanakan, gitu ya. Perencanaan itu mesti matang, mesti kita harus sebagai acuan. Perencanaan itu sebagai acuan patokan kita untuk melaksanakan aksi, ya. Nah, itu yang perlu. Ya, di dalam perencanaan itu ada yang harus kita organisasi, kita maintain, ya, kita harus organisasi, artinya harus memenuhi juga administrasi, misalnya jadwal, macam-macam. Kalau enggak kita nggak bisa. Nah, kapan juga kan kita harus bertindak, penggerakan juga harus ada. Nah, karena kita diri kita sendiri, bagaimana kita mengatur pengawasan? Nah, itulah kira-kira menurut Harry Payol itu kalau di dalam usaha itu rupanya semacam pengawasan itu ada evaluasi. Ya, apa yang kita lakukan ini sudah benar atau waktu kita melaksanakan sedang asih apa benar gitu ya. Ini yang menurut Heri. Tapi ada juga menurut banyak ya, para ahli ini macam-macam mendefinisikannya ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita ada definisi kita sendiri. Menurut Ricky W. Griffin, manajemen adalah serangkaian tindakan perencanaan. Pasti juga tersebut ada perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, dan pemantauan. Ya, pada dasarnya apa yang dikemukakan para ahli ini sama, ya sama, nggak ada beda. Nah, mungkin kita bisa simpulkan, bukan kita pengertian lain ya. Nah, mungkin manajemen itu suatu tindakan aksi prosedural. Nah, ada prosedurnya. Tindakan aksi prosedur untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, di sini ada rupanya sumber daya yang ada atau yang dimiliki itu bisa eh, memahami sumber daya yang ada ini, sumber daya ya, itu sumber daya itu bisa terdiri pemahamannya, ya, pemahamannya sumber daya itu bisa modal, bisa informasi, bisa tenaga kerja, bisa, ya, mau kita katakan penguasaan teknologi dan macam-macam, itu yang kita miliki, memberdaya itulah, ya. Kalau kita lihat nanti memberdaya itu menjadi output, ya. Bagaimana menjadi output? Itulah produksi yang kita harapkan. Jadi suatu tindakan aksi prosedural itu untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, ada yang lain pendapat, pemahaman, ya, manajemen itu sebagai seni,
dan ilmu untuk memanfaatkan kekayaan sumber memanfaatkan kekayaan untuk suatu tujuan secara efisien dan efektif. Itu ada pendapat gitu. Jadi begini, jadi manajemen itu bagaimana mengelola sumber daya yang kita miliki itu ya bisa menjadi nilai tambah ya atau berubah bentuk menjadi output yang efisien dan efektif. Nah, nanti kita dalami lagi nih pemahaman ini ya. Nah, kemudian ada juga pendapat suatu serangkaian tindakan aksi KIS. Nah, ini KIS ini koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas. Ini sebenarnya kalau sudah ini 是要付disampaikan, 100的付吧？ya, 会痛啊！我现在报名超过100个了。Hah? Kok ada yang lain ya? Dengar semua, bisa? Halo? Iya, dengar Dengar Pak. Pak, Iya Pak, dengar. dengar Pak. Ya. Tapi di apa ini ada masuk Chinese suara Chinese, apa? Nggak tahu lah, mungkin apa saja ya, ya gangguan. Ya oke. Itulah pemahaman kita dalam mengulas manajemen masih ya. Kalau produksi, saya mau menjelaskan eh, dua kata ini, manajemen dan produksi itu kalau disatukan jadi pengertiannya seperti apa, gitu ya. Nah, mungkin produksi. Kalau produksi, kita lihat produksi. Jadi produksi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu barang dan jasa sumber daya ya dari sumber daya yang dimiliki. Pengertian ini sebenarnya produksi adalah bisa juga kita paham eh, alokasi sumber daya yang dimiliki sedemikian rupa sehingga menjadi suatu produksi. Izin Prof, suaranya hilang Prof.
Halo? Iya, Prof. Ya, Pak. Hmm. Gimana ya? Saya pun nggak tahu nih. Udah bisa? Kita lanjutkan? Bisa, Pak. Hah? Udah, Oh, udah Pak. bisa. Udah, Pak. Oke, jadi saya maksudnya tadi bagaimana kita memberikan pengertian ya paduan antara manajemen dan produksi. Tentunya kita ambil dulu pemahaman manajemen, terus kita ambil produksi. Dari situ, dari dua ini, kita coba membuat definisi manajemen produksi. Itu ya. Jadi sudah banyak di makalah kan atau apa sudah ada bahan ya yang bisa dilihat ya. Jadi kita masing-masing bisa melihat. Jadi produksi adalah alokasi sumber daya faktor produksi sedemikian rupa untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Inilah dua-dua tadi dua suku kata tadi manajemen produksi itu ya satu manajemen satu produksi. Mungkin kita merajut menghasilkan satu pemahaman kita tentang manajemen produksi atau saya singkat dengan MP ya. Nanti jadi kalau manajemen produksi kira-kira pengertiannya apa gitu ya. Jadi kalau kita lihat di slide gitu ya. Jadi manajemen produksi itu adalah serangkaian proses tindakan ya, serangkaian proses tindakan mengelola sumber daya. Ini yang tadi sumber daya yang saya katakan itu. Nanti akan lebih jelas lagi pada uh, grafik berikutnya. Sumber daya secara efektif dan efisien untuk mengubah. Sebenarnya untuk mengubah ini kalau bahasa lain bisa evaluate ya untuk menambah uh, nilai tambah dari bahan baku menjadi produk yang memenuhi standar kualitas. Kira-kira begitu pemahamannya. Jadi manajemen produktif itu serangkaian proses tindakan yang mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk menambah nilai tambah ya dari jasa yang kita miliki menjadi barang atau jasa. Kira-kira gitu. Itu pengertian eh, manajemen produksi. Nah, saya ingin sampaikan ketika misalnya ditanya, berilah pengertian manajemen produksi. Silakan Anda membuat pengertian sendiri, tapi bisa menjelaskan pemahaman itu. Ya, jadi untuk eh, memanage aksi memanage produksi itu kita banyak terlibat dengan eh, unsur lain. Artinya bisa aja kalau kita nggak pandang eh, bagaimana eh, usaha kita itu menghasilkan yang efisien dan efektif, ya nggak usah pakai eh, pertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu perencanaan, ya. Itu nanti kita uraikan lebih lanjut lagi nanti ketika satu proses siklus
produksi yang kita lihat nanti kita akan uraikan perencanaan itu bagaimana. Membuat perencanaan itu bagaimana. Ya, dari mana membuat perencanaan? Suatu bisnis, satu proses produksi. Produksi yang ada ini kan bisnis. Pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan. Itu nggak bisa. Kalau kita mau bentuk usaha bisnis itu memang usaha modern, apalagi di zaman sekarang. Itu nggak bisa. Harus dipertimbangkan. Ya. Nah, sekarang itu pemahaman kita, ya. Tentu kita pelajari manajemen produksi. Ada tujuannya manajemen produksi ini. Ya, jadi kita mempelajari ini eh, eh, ada tujuannya. Kenapa kita terapkan manajemen produksi? Kalau orang yang sudah dapat memahami manajemen produksi, dia akan lebih mengelola bisnis usahanya itu akan lebih terarah lebih baik lagi. Ya, ini gambaran. Tapi sebelum saya masuk kepada eh, fungsi manajemen produksi itu apa untuk apa, sebelum menjelaskan ke situ, ada mungkin yang bisa kita diskusikan. Ada? Kalau ada, silakan. Ada? Nah, kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Jadi eh, tujuan utama fungsi manajemen produksi ini, pertama, itu tujuannya itu mendesain perencanaan yang valid untuk ya meminimalisasi biaya produk. Nanti kita akan uraikan lebih dalam lagi ini ke penjelasan teori ya yang pertama tadi itu. Jadi bagaimana meminimize? Karena gini, di dalam suatu usaha bisnis ya kita akan cari eh, mendapatkan profit itu kalau kita bisa meminimize biaya produksi, ya biaya produksi, itu akan mendapatkan profit tambahan. Ya, jadi kita usahakan bagaimana posisi. Nah, caranya bagaimana nanti? Nanti di lebih lanjut. Ini kita bicara lebih lanjut. Bagaimana kita caranya meminimize produksi? Itu banyak. Mungkin kita pakai pendekatan eh, apa ya, approach minimization, ya artinya konsentrasi kegiatan upaya bisnis kita itu bagaimana kita bisa mengiritkan cost misalnya. Karena kalau kita bisa mengiritkan cost itu dampaknya pertama mampu bersaing, yang harga jual kita bisa murah, profit kita mengalir secepatnya, seperti itu. Tapi minimization itu pendekat contohnya misalnya. Contohnya ya,
kita mendekatkan approach pendekatan mini budgeting suatu kegiatan bisnis kita. Kalau gitu kita mulai mendekati maintenance atau operasional kita, bisa kita lakukan minimize ini dengan kita beli bahan baku kita. Kita selusuri bahan baku kita yang kita beli itu. Biasanya kita kontrak dengan satu perusahaan, misalnya ya, dengan satu perusahaan. Pasti ya pulang. Nah, kita lihat aja dah. Jadi ada kontrak pembelian. Ternyata kita lain. Supply chain-nya bukan dari satu perusahaan aja, ada perusahaan lain. Kita tanya sama dia, ya, kita mau kerjasama, ya, mereka sebagai bisa sebagai pemasok, berapa barang yang kita butuh ini. Ternyata lebih murah. Kalau lebih murah, udah jelas lah. Kita dapat menurunkan biaya kos. Ya, itu menjadi pertimbangan kita. Itu salah satu minimasi itu. Tapi bukan itu saja. Teknologi yang kita gunakan aplikasi juga bisa menurunkan kos. Biaya-biaya maintenance atau perawatan gedung dan sekalian itu juga perlu kita amati. Mungkin perawatan itu sudah tidak memadai lagi. Misalnya selama ini gedung kita atau kantor itu setiap 6 bulan sekali. Sekarang kita nggak lakukan 6 bulan sekali, setahun sekali. Berarti kan biaya terpotong biaya 6 bulan. Itu kan menaikkan profit kita, pengeluaran kita. Ya, tapi nanti itu kan bersifat internal, nanti eksternalnya ada, ya. Jadi manfaat fungsi MP itu tadi dapat kita lakukan seperti itu. Itu salah satu contoh tujuan tadi. Ya, mungkin balik lagi tujuan kedua, desain metode yang terbaik untuk produksi agar hasilnya sesuai dengan standar pasar. Coba, desain metode yang selama ini, coba ya, yang selama ini misalnya lah kita katakan produksi pakan, ya, produksi pakan. Itu ada just in time-nya itu atau tepat waktunya. Nah, orangnya itu membiarkan proses produksi itu, ya, sehingga kelalaian orang ini itu memberatkan proses produksi. Itu juga harus jadi pertimbangkan. Ya, misalnya di pembuatan pakan itu, pertama, waktu kita campur kan input itu tadi, jangan sampai salah kita. Kalau sampai salah, outputnya terbawa kan nggak jadi. Itu kan rugi kita. Itu menjadi pertimbangan. Maka nanti ada evaluasi kita. Nah, nanti kita lakukan. Saya masih menguraikan kira-kira manfaat atau fungsi ini tadi ya. Jadi yang ketiga, mengelola sumber daya secara efektif dan efisien, mengelola produk dan meningkatkan produktivitas. Nah, ini
bagaimana mengolah secara efektif dan efisien produksi yang kita lakukan itu. Tentu berkaitan dengan raw material, kesediaan bahan baku, proses aplikasi teknologi, ya, output yang dihasilkan, itu harus kita lihat. Karena dalam proses ini yang kita harapkan prosesnya benar, outputnya benar memenuhi standar, ya. Kalau udah memenuhi standar dan ini benar semua, itu kita mempunyai peluang yang baik. Nah, ini yang kita perlu pertimbangkan, ya. Jadi seperti itu. Kapan kita memperbaiki ini? Bisa, ya. Jadi kita coba lakukan dengan tahapan-tahapan tertentu nanti. Ya, yang berikutnya, mengawasi proses produksi agar memenuhi ketentuan yang berlaku. Misalnya standar, kualitas, dan kualitas. Nah, ini dalam suatu pekerjaan proses ban berjalan, ya, itu perlu ada pengawasan. Kita lihat pengawasan apakah isi yang dihasilkan dari produk itu sudah betul, apa campuran itu sudah benar, ya, atau standar jam kerja bagi pegawai itu sudah betul. Itu harus dipertimbangkan semua karena semuanya bermuara kepada produksi, ya. Jadi standar-standar itu semua kita jadwalkan, ya. Itu sebenarnya di dalam MP tadi, ya, fungsi MP. Pada hakikatnya MP itu upaya untuk meningkatkan produktivitas pada hakikat. Nah, kita bicara nanti soal produktivitas ini macam mana, ya. Nah, tadi kan sudah dijalankan fungsinya, manajemen produksi, dijalankan fungsi itu semua. Apa manfaatnya? Tentu ada manfaatnya, ya. Nah, kalau manfaatnya meningkatkan kualitas yang standar. Nah, kalau kita tadi menjalankan fungsi itu, berarti kita bekerja, ya, tidak bisa bermain-main dengan pengaturan materi, ya, campuran materi dan sebagainya. Harus memang siap untuk itu. Dan kalau kita sudah menerapkan yang di atas fungsi itu, kita bisa juga lihat jumlah yang tepat pada waktu. Jadi jumlahnya itu, ya, sesuai dengan rencana, ya, manual prosedur, maka barang yang dijadikan pertimbangkan berdasarkan order dapat dipenuhi. Itu yang kita berarti siap dari sisi posisi barang, ya, yang disediakan. Nah, manfaat lain dari fungsi MP itu dilaksanakan adalah mampu bersaing pada era pasar globalisasi.
Nah ini kita kan berusaha bisnis. Itu kan memasuki pasar era globalisasi. Walaupun kita tidak ekspor, tapi kan orang lain masuk di daerah kita. Tentu akan membandingkan kualitas, ya, purna jual, ya, dan macam-macam pelayanan. Nah, kalau kita sudah memenuhi standar itu, ya, fungsi MP kita jalankan, berarti kita sudah memenuhi standar. Itu yang pertama sekali dipertimbangkan di dalam hal ini, ya, standar-standar itu. Kalau tidak, kita ketinggalan dari persaingan kita. Kalau di era globalisasi kan bebas, bebas kita memasukkan barang dari satu negara ke negara lain. Ya, ini perlulah sesuatu standar-standar yang dipenuhi. Kalau kita mau berdagang lebih baik, ya itu yang mampu bersaing itu. Nah, tapi beda ya kondisi di Indonesia sekarang ini. Ya, saya ingin sampaikan sayang secara umum ya, tapi ini mungkin agak sedikit jauh. Saya punya pandangan bahwa penerapan era globalisasi ini Indonesia belum siap untuk itu. Karena kenapa belum siap? Teknologi itu sangat rendah kita, aplikasi teknologi. Kemudian nilai tambah dari produk-produk yang kita andalkan itu sangat terbatas. Ya, itu yang kita lihat. Kemudian di pasar globalisasi kita itu tidak menentukan harga kita price taker. Bukan kita yang menentukan harga. Kita hanya mengikut harga pasar. Masa harga komoditi kita yang menentukan itu adalah asing atau luar. Ya misalnya ya kita lihat itu misal palm oil, kelapa sawit. Ya, itu yang menentukan bukan kita. Minyak dan sebagainya. Kemudian bagi negara kita yang kita ekspor itu namanya itu adalah bahan mentah. Jadi di negaranya bahan mentah itu yang dari ekspor kita itu mereka penuhi untuk perekonomiannya dan mereka sebagian besar itu mengekspor kembali menjadi barang jadi. Itu yang kita lihat. Contohnya kelapa sawit, minyak kelapa sawit, palm oil itu. Itu di luar itu jadi bisa dibuat jadi sabun, minyak wangi, obat-obatan, campuran ya, makanan dan sebagainya. Ya. Nah, tiba-tiba misalnya jadi gincu, jadi mentega, jadi apa? Tiba-tiba mereka ekspor ke kita. Nah, itu yang hal-hal yang saya tengok
kita belum sampai ke sana, belum siap untuk itu bertanding. Kita kalah dengan pengembangan teknologi. Ya, itu yang menjadi pertimbangan. Ya, jadi banyak lagi kita yang terutama kita dalam menghasilkan barang dan jasa, kita sifatnya negara kita assembling. Boleh lihat. Nggak mau kita bikin produk sendiri. Misalnya, ya, pembuatan mobil lah. Kan pasarnya Indonesia ini penduduknya besar. Kalau mobil ada merek Indonesia, gimana itu perekonomian kita? Saya nggak bayang. Ya, dulu ada mau dijadikan mobil SMK ini. Tapi persoalannya sudah bawa ke ranah politik. Sudah bawa, bukan politik. Seharusnya apa ekonomi politik itu lebih baik. Tapi sudah politik lain. Ya kan seperti itu misalnya. Ya. Jadi memang persoalan yang kita hadapi di negara kita seperti itu. Bahkan kita biaya masuk kita selalu direndahkan. Tapi kalau kita masuk barang di luar di sana, selalu kita ditinggi. Kecuali mereka need, butuh. Nah ini sekedar kita lihat industri-industri kita. Kalau industri kita, selalu kita pasarnya di domestik atau produk-produk kita. Tapi kalau mereka itu enggak, buatnya di sini, buang buang limbah di sini, iya kan? Jualnya di luar negeri. Bahkan jualnya di pasar dalam negeri. Berarti kita tidak memberikan peluang bagi pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia. Nah, ini terlihat dari data. Kalau data di Singapura itu, entrepreneur itu udah di atas 10%. Kita masih 2%-an. Coba bayangkan. Apalagi banding Malaysia, kita juga kalah. Masih entrepreneur kita enggak. Dan kita banyak juga di sini. Kalau kita udah tamat, umumnya kita mencari kerja pegawai negeri. Kan kita tidak buka usaha. Ya. Tapi kalau kita mau buka usaha, kita ada kendala. Kendalanya apa? Pertama itu masalah modal. Ya. Kenapa? Supporting modal atau pinjaman untuk usaha itu sangat mahal dibandingkan negara-negara tetangga kita. Lihat aja lah, ambil data. Berapa tingkat suku bunga kita pinjaman? Berapa sikat ya bunga usaha dan bagaimana kelancarannya dalam meminjam? Ya itu mungkin gambaran itu agak sulit kita maju kecuali kita kecuali tadi kita ada power, ada apa bisa ya. Jadi kita ya terus ya kayak gini. Sebenarnya harusnya kita membangun adanya pemain-pemain baru dalam usaha entrepreneur. Jadi mahasiswa itu banyak pemain baru. Tapi nggak ada dukungan. Coba lihat apa dukungannya. Pemain baru, buka usaha ini, usaha ini. Itu pemain barunya.
Yang ada pemain lama dan itu biasa peluang bisnis bagi yang sudah mapan. Semua bisnis diambilnya. Contoh, saya lihat di Batam itu, bagaimana mengelola panti itu. Coba sampai besar-besar gitu. Kan kita lihat ya orang yang punya duit, tapi tidak ada di situ wadahnya yang kita bangun UMKM. Ya, UMKM tergelincir aja lah. Ya, itu yang kita lihat agak beda. Jadi ini sisi lain yang mau saya sampaikan. Tapi sebenarnya kalau yang paling baik itu kita harus bisa bagaimana me- apa ya meswadayakan diri kita, negara kita itu mengadakan eh, produk-produk kita sendiri. Ya, kalau saya masalah dengan Indonesia dengan penduduk ini peluang banget itu menghasilkan produksi eh, Honda ya, mobil ya, mobil ya, kemudian Honda, HP ya, kemudian kita ada menghasilkan Honda pernah pada tahun 2003 itu ya, itu Honda yang merek kita Garuda pernah ada. Begitu juga HP kita sudah pernah ada, tapi nggak jalan. Saya nggak tahu. Tapi pernah juga direncanakan ya untuk kendaraan ya SMK, tapi nggak jalan seperti itu. Sayang, peluang-peluang ekonomi yang bisa memajukan roda perekonomian itu bisa eh, terkendala kita. Ya, itulah yang kira-kira produksi yang kita gambarkan mampu bersaing di era global. Kemudian mampu meningkatkan profit usaha ya pada persaingan bebas. Jadi ini profit. Nah, ini saya ceritakan. Keberlanjutan dari suatu usaha, bisnis, itu tergantung kepada profit. Ya, profitnya. Kalau profitnya itu menaik, ya, itu udah tepat membiayai pengembangan eh, usaha bisnisnya. Tapi kalau nggak dapat, gimana? Ya, jadi ini prinsip-prinsip yang perlu dikembangkan. Nanti secara khusus saya akan mengulas teori tentang profit ini ya nanti pada apa berikutnya ya. Nah ini kemudian sustainability usaha di era globalisasi. Nggak mungkinlah kita di era globalisasi ini kita mau berlanjut tapi kita nggak mau bikin perubahan ya itu nggak mungkin. Tapi filosofis Jepang itu harus kita bisa ambil. Filosofisnya Kinjen. Kita harus merubah. Kalau merubah itu baik. Tapi kalau kita prinsipnya tidak merubah, ya kita nggak akan ada sesuatu yang baik. Jadi nanti ada filosofis Kinjen itu nanti akan saya uraikan sedikit ya nanti ya. Jadi begitulah kita lihat
jadi inti dari ini semua bahwa manajemen produksi, bagaimana usaha yang dilakukan ini bisa berkembang dan berkelanjutan dengan melakukan tindakan-tindakan perubahan ya. Itu perubahan banyak, perubahan di eh, pengelolaan raw material, pengelolaan produksi, pengelolaan output. Ya nanti kita akan ke sana. Ya, oke. Ada yang lain? Ada yang mau ingin tanyakan? Izin Pak, Silakan. tadi kan Bapak di poin 1 tujuan utama fungsi manajemen produksi itu eh, Hmm. untuk meminimalisasi biaya produk Pak. Nah, lalu saya lihat di marketplace Pak, contohnya di Shopee, itu udah kebanyakan produsen itu langsung menjual produknya ke konsumen gitu Pak, nggak melalui distributor dulu Pak. Kalau menurut Bapak itu bagaimana Pak? Ya, itulah di zaman modern sekarang kita tidak bisa harus ketinggalan, harus kita lihat. Tapi yang dimaksud minimalisasi biaya produknya. Jadi kalau kita menghasilkan suatu barang, itu kan ada, kalau kita lihat dari profit, itu kan total revenue dikurang total cost. Jadi eh, total cost ini, bagaimana meredam menurunkan total cost ini? Konsentrasi, itu yang minimization itu. Yang tadi saya katakan, bahan baku itu belinya di mana, dapatnya di mana, rubah kontrak kita. Sehingga kalau bahan baku itu dapat murah, ya sudah kita lakukan minimalisasi. Kalau biaya itu murah, bagaimana? Itulah yang tadi, yang produk itu. Kan mereka melakukan penjualan biaya murah, kan mampu bersaing. Coba siapa yang menawarkan dengan online gitu juga yang ada, yang sejenis. Nah itu kita mendapatkan peluang. Nah inilah meminimalisasi biaya biaya produk itu. Ya. Tapi nggak sederhana yang saya sampaikan ini. Kita harus nengok kasus per kasus. Ya. Tapi maksudnya menguraikan itu, fungsinya itu dengan ada pengawasan. Nanti kan diganti. Misalnya kita kan materi. Nanti saya kasih contoh ya. Nanti beli material. Kita beli di mana beli materi. Nah ternyata dari si A ini sekian dia kasih masuk pemasuknya. Kita cari lagi yang lain. Dari si B, dari si C. Kalau pemasuknya itu bisa turun dari harga yang dari sebelumnya, kan kita sudah meminimalisasi biaya produk. Itu yang kita dapatkan. Bagaimana? Bagan untuk satu kegiatan bisnis dari semua mereka yang megang. Maksudnya elemen-elemen itu. Ya, jadi itu yang saya maksud. Ya, nanti kita coba contohkan dalam minimization ini dalam uh, kuantitatif nanti. Ya. Oke, ada lain-lain? Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, ya. Ada lagi yang lain? Sebenarnya mata pelajaran ini menarik ya. Kalau kita seharusnya kalau kita kayak gini, harusnya ada namanya project based learning. Tapi saya nggak tahu bisa diterapkan apa enggak. Saya mau aja. Ya. Atau case method, kasus-kasus yang kita bahas. Karena pelajaran kita nggak seperti ini lagi. Kita kan udah di S2, sudah dibekali.
Tapi operasionalnya seperti apa? Coba apa masalah yang kita sebenarnya kita hadapi, misalnya dalam pembuatan pakan. Bisa. Apa sebenarnya masalah yang dihadapi? Ya nanti itulah Kinjen itu nanti kita coba lihat. Nanti saya terapkan. Menarik sekali sebenarnya pelajaran. Tapi kalau bisa, bukan sebatas teori. Kalau bisa, kita juga lakukan ke lapangan. Kasusnya gitu. Ya. Seharusnya kita gitu. Materi kita ini sudah ada. Saya nggak sempat eh, apa ya memberikan masukan ini. Tapi saya harus bangun ini, bikin project based learning ini. Misalnya begini, saya kasih contoh lah bersama ya mahasiswa. Misalnya kita tetapkan eh, proses produksi ini, ya. Dalam hal ini ada berkaitan dengan perencanaan. Coba bikin perencanaan. Bagaimana kalian kalau misalnya merencanakan produksi di tahun 2005 2025. Coba gimana? Kemudian kita sebagai eh, pejabat apa kita ketua di situ atau direktur bahan baku ya, pembelian dan sebagainya. Bagaimana dia melakukan perencanaannya, beli barangnya dan sebagainya. Ini menarik juga. Nah, nanti itu ada kasusnya yang kita bahas. Tapi saya nggak tahu cuman berapa jam ya. Ya, saya coba besok kasih contoh yang kasus itu. Ya, menarik ini sebenarnya. Kalau kita betul-betul paham, ya. Oke, ada yang lain? Ada? Nah, kalau nggak ada, coba dilihat yang lain Pak, itu manajemen produksi. Coba lihat. Ah, ya. Coba lihat di situ. Jadi, tadi kan kita katakan manajemen produksi, ya. Jadi, ada satu proses kita. Kalau produksi itu kan pasti ada masuk input, diproses, jadikan output produksi. Ya, kalau kita lihat dari gambar ini, input itu bisa terdiri kalau secara umum ya, itu ada tenaga kerja, ada modal, ada material ya, bahan baku ya, ada energi, ya ada tanah, ada informasi, ada manajerial. Coba bagaimana ini mengelolanya manajemen tadi sebelum diproduksi output. Kita olah ini juga. Gimana ini kita olah? Nah, maka kita olah nanti bagaimana menetapkan tenaga kerja, perencanaan tenaga kerja. Kapan kita tanya nanti eh, ada 5W atau 6W. Kita tanya, when? When? Itu dipertanyakan masalah tenaga kerja. Ya nanti ada penjelasannya. Tapi saya menjelaskan siklus ini dulu ya. Jadi ada tenaga kerja, ada modal, ada material, ada energi. Inilah yang kita eh, kombinasikan sedemikian rupa, kita proses menjadi menjadi output. Nah, di dalam proses ini
juga harus kita pertimbangkan. Jadi di proses itu, ya, aksi pembuatan proses ini tadi harus kita transformasi nilai tambah, artinya aplikasi teknologi. Apakah yang kita lakukan itu, proses teknologi ini, mesinnya sudah baik, kayak mana mesinnya? Jangan-jangan di tengah nanti itulah perlu pengawasan, ya, perlu perencanaan. Mesin apa yang kita gunakan? Kayak mana kapasitasnya dan macam-macam di dalam proses ini, ya. Itu yang perlu kita olah. Dan di sini ada juga orang, operasional orang itu. Kayak mana orangnya? Waktunya macam mana mereka lakukan? Macam mana penggantian mesin istirahat dan sebagainya di proses ini. Ini juga harus jadi pertimbangan. Tidak bisa kita yang kita lihat itu jadi barang ini gampang. Enggak, ada prosesnya. Kalau kita mau buat eh, pelaksanaan manajemen produksi itu sesuai yang tadi, meminimize, ya, efisien, efektif, ya, dengan dengan tepat, standar jasa. Ini yang dikeluarkan dari output kita. Jadi produk barangnya atau jasa itu makin baik. Nah, walaupun sudah jadi produk, tetap kita awasi bagaimana mereka packagingnya, bagaimana mereka gudangnya mendistribusinya kepada konsumen. Itu harus kita evaluasi juga. Kalau kita mau proses eh, modern, ya, yang di zaman sekarang ini. Nggak mungkin. Kan kita di manajemen produksi ini ahli. Harus betul-betul ahli. Tidak sembarangan. Nah, apa yang kalian dapat di sini? Nah, kalau kalian pun kerja, oh dulu pernah belajar tentang input. Oh, udah ngerti kita. Ya, apa? Oh, tentang proses, tentang aksi pelaksanaan operasional. Operasi, ya, operasionalnya. Apa saja itu yang dibutuhkan. Itu menjadi pertimbangan. Kalaupun sudah jadi output, barang atau jasanya itu, kalau sudah jadi, itu nggak sembarangan. Packagingnya, bungkusnya, yang dibawa, pakai mana, bungkusnya berapa lama, harga tahannya berapa, itu semua jenis barang dan jasa itu harus dipertimbangkan. Jadi memanage produksi itu seperti itu. Ya. Ini eh, menceritakan, menggambarkan bagaimana memanage produksi itu, apa yang harus. Jadi elemen-elemen tadi untuk input itu perencanaannya, bagaimana menetapkan inputnya, bagaimana, ya, beli sama siapa, jaminannya bagaimana, kalau ada input itu energi yang digunakan bagaimana, semua, ya, yang seperti yang kita gambarkan ini. Itu tidak mudah, ya. Nah, silakan. Dan diproses juga begitu. Jadi dari siklus ini, ya, dari siklus input sampai ke output itu kita adalah namanya eh, pengendalian dan pengawasan, ya, yaitu aplikasi teknologi. Kita harus pertimbangkan apakah mesin-mesin yang kita gunakan itu tidak efektif. Bisa kita gambarkan.
ya kapasitasnya tak memungkinkan lagi, ya kemampuannya mungkin untuk bisa di-blok, bisa diolah. Nah, seperti itu yang kita harus lihat. Begitu juga nanti pandangan-pandangan beberapa ahli kita lihat nanti, ya bagaimana sebenarnya tindakan kita eh, melihat operasional daripada proses produksi itu sendiri, apa yang harus dilakukan. Kan kita lihat banyak banyak usaha dalam proses ini. Nah, kalau kita lihat ini, apakah ada kaitannya dengan pendidikan kita? Diperlukan eh, kemampuan kita di sini, kemampuan real, ahli. Makanya untuk mendapatkan ahli yang kurikulum sekarang ini, ya harus berorientasi meningkatkan skill labor. Bagaimana meningkatkan skill labor? Itulah harus ada project, harus ada semacam apa kuliah nyata gitu, ya. Itu yang seperti itu. Ya kan kalau kita sekarang dengan kampus Merdeka, Merdeka Belajar itu, kita dapat menyesuaikan kemampuan kita, mau alih apa kita, coba kita lakukan. Terus kita coba melakukan kalau kita mau alih, misalnya kita alih tertentu karena di manajemen, itu kita harus praktek, ya di perusahaan. Nah, di kurikulum kita ada mata kuliah eh, apa itu? Satu mata kuliah ya yang kita inginkan. Itu kita praktek 6 bulan di sana. Tapi nilai bobotnya udah 20 SKS. Jadi perkuliahan kita makin mengerucut arah profesional. Jadi kalau kalian nanti sudah dipraktek di satu perusahaan, kan kalau keluar kalian menjadi, kita katakan sudah dapat S2 dan ahlinya itu. Kalau di kalian lamar sudah ada kan prakteknya. Itulah yang eh, kita mau menjalan ke depan ini. Bagaimana memberdaya mahasiswa itu lebih profesional, ahli. Tidak itu aja, ahli di dalam riset, ahli dalam ya penelitian dan sebagainya. Itu yang kita lihat. Coba bayangkan di sini. Itu memang gambarnya seperti itu, sederhana. Tapi inilah semua pemahaman kita manajemen produksi. Apa tindakannya harus dirinci nanti. Kita turunkan dari input, kita turunkan dari proses produksi, kita turunkan dari output, kita turun. Nanti kita turunkan bisa dalam teori-teori, ya misalnya kita turunkan input raw material. Berarti di sini kan mau jadikan output. Misalnya begini,
Eh, saya bandingkan saja ya. Eh, ada satu masa yang lalu, eh, sejenis produk rokok gudang garam ya, itu naik tinggi pasarnya. Ya semua tinggi lah. Maksudnya produknya kalah dengan Panamas atau yang lain. Kemudian kan kita ingin tahu sebagai pembisnis, apa sih keunggulannya, apa sih eh, yang diandalkan, kenapa sih orang tertarik dengan gudang garam, kenapa nggak tarik dengan Panamas. Kira-kira isunya seperti itu ya. Terus kalau gitu bisnis di bagaimana kita meningkatkan juga masalah eh, Panamas rokok ya, misalnya rokok itu naik. Nah, kalau mau bikin itu ada konsepnya. Konsepnya pendekatan yang dilakukan namanya oleh Philip Kotler. Kalau kalian mau menaikkan ya, mau menaikkan omset atau mau menaikkan profit, lakukanlah dengan marketing mix. Yang prinsipnya itu ada 5 ya. Prinsipnya ada 5. Ada berapa P gitu. Ya prinsip dasarnya ada 4. Tapi di lapangan bisa jadi 5, bisa jadi 6, bisa jadi 7. Apa P-nya yang pertama? Itulah yang tadi produk. Namanya P1 itu produk. Gimana produk yang diinginkan oleh pasar? Nah, ada prinsip bagaimana produsen ya, bagaimana menciptakan keinginan-keinginan dari konsumen atau bagaimana merealisasi kebutuhan konsumen. Begitu banyaknya kebutuhan itu dari produk-produk kita. Kayak mana? Contohnya kita lihat tadi rokok tadi. Saya menjelaskan bagaimana rokok tadi itu. Salah satu contoh, kita perlu satu riset. Riset yang kita katakan kualitas produk kita. Kita ingin bagaimana mempertahankan konsumen kita, loyalitas konsumen itu. Tentu loyalitas konsumen itu kan sangat tergantung kepada produk yang kita hasilkan. Nah, kalau produk yang kita hasilkan itu tidak memadai dengan standar keinginan pasar atau keinginan konsumen, ya berbelok dia, tidak mau beli itu. Ya ada bandingan-bandingannya nanti, terutama taste, rasa, ya. Nah, semen kita kan nggak tahu rasa yang di rokok udang garam, ya rasa rokok di kurang di Panamas, kan nggak tahu kita. Ya bukan itu aja, termasuk kita makan-makan juga di kuliner, di apa, termasuk layanan dan sebagainya. Artinya kita memahami di sini. Berarti kita kalau mau bikin perubahan eh, produksi, ya itu harus kita lakukan riset dulu, tidak sembarangan. Nah, nanti ada beberapa pandangan kayak mana untuk melakukan perubahan-perubahan itu, ya.
Jadi kita melalui riset. Saya gantungkan riset ini nanti bukan saya apa-apa nanti kalau apa nanti saya buka lagi kayak mana melakukan riset ya. Oke, dari sini ada yang ingin tanyakan, silakan. Ada? Ada? Belum ada, Pak. Belum ada, Prof. Oke, saya ingin sampaikan besok kita jam 10. Jam 9, Prof. Ya, Jam 9, Prof. 9. Nah, oke. Ya, kita cepat-cepat lah ya. 9. Oke. Oke, ada yang bertanya lagi? Saya bahan udah kasih. Ini bahannya masih sedikit, masih ada lagi ya. Masih banyak. Entah terbisa enggak kita uraikan. Kalau baca aja kan enggak ada. Paham? Ya. Oke, kita kalau nggak ada pemahaman proses ini, kita lanjut dengan yang lain. Katanya ada statement seperti ini. Ya, katanya begini. Keberlanjutan usaha atau bisnis ya, itu sangat tergantung kepada dengan profit. Ya, sustainability bisnis itu depend on sangat tergantung kepada profit, depend on profit. Tapi perlu paham dulu kita apa yang dimaksud dengan profit ini. Nah, saya lihat banyak pembisnis atau kita mahasiswa membicarakan profit, intinya sebenarnya di dalam bidang ilmu itu kita profit ini. Nah, profit itu kalau saya berikan definisi atau nanti bisa cari ya, merupakan selisih antara total revenue dengan total cost yang positif. Jadi selisih itu yang positif. Kalau dia selisihnya itu negatif bukan profit, tapi loss, rugi. Atau selisihnya sama-sama. Jadi ada 3 pertimbangan. Pertimbangannya selisihnya itu ya positif. Itu kita katakan profit. Tapi selisihnya itu sama dengan 0. Itu namanya break-even point. Titik pulang pokok. Tapi ada satu sisi lagi, dia negatif. Berarti loss. Itu kira-kira dunia. Nah, yang kita inginkan adalah positif. Ya, kalau kita lihat dengan total cost yang positif ini, tentu ada usaha-usaha, upaya untuk menaikkan yang positif ini. Nah, upaya-upaya untuk menaikkan yang positif ini, itu ada 2 pendekatan teori. Yang pertama itu yang dinamakan dengan minimization. Yang kedua itu maximization. Kayak mana nanti kita lihat dengan uraian teorinya. Jadi saya lihat tadi selisih antara total revenue dengan total cost itu
dapat dirumuskan. Itu profit sama dengan total revenue dikurang total cost. Jadi ada keterangan P itu adalah profit, TR adalah total revenue, total revenue. Itu artinya total revenue didefinisikan harga barang X dikali kuantitas barang X yang dijual, yang terjual, ya, atau jumlah barang yang dijual dikalikan harga. Kalau dinotasikan dalam bentuk apa, PX dikali QX gitu. Sedangkan total cost adalah jumlah fixed cost ditambah variable cost. Nah, kalau saya lakukan ilustrasi kayak gini, ya, kalau barang yang laku itu yang terjual itu 10 unit, harganya 1.000. Berarti kalau kita lihat dari formula ini total revenue 10 kali 1.000, 10.000. Gitu ya. Sekarang peak cost-nya. Peak cost-nya ini kita katakan 2.000. Artinya peak cost ini biaya yang dikeluarkan tanpa ada kuantitas pun harus dikeluarkan 2.000. Jadi kata peak cost ini biaya yang dikeluarkan tidak tergantung kepada kuantitas yang dihasilkan. Ada variable cost. Biaya yang dikeluarkan sangat tergantung jumlah barang yang dijual. Jumlah barang yang dihasilkan. Misalnya kita totalkan 4.000. Berarti peak cost-nya 2.000 ditambah variable cost-nya 4.000, 6.000. Sedangkan total revenue 10.000. Berarti profitnya adalah 4.000. Itu yang kita lihat gampangnya perhitungannya seperti itu. Ya. Tapi persoalannya kan kita ingin pendekatan teori, ya, pendekatan teori. Bagaimana kita mau meningkatkan profit itu? Ada caranya. Caranya ada maximization, ya, artinya maximization suatu konsentrasi kegiatan, ya, kegiatan di bisnis itu yang fokusnya kepada total revenue, ya. Dan ada satu lagi minimization, ya, satu tindakan, ya, konsentrasi kepada kegiatan yang kepada konsentrasi cost, total cost. Mungkin bisa dilihat. Ini coba lihat di slide berikutnya itu. Ya, kita lihat seperti itu. Nah, tadi sudah kita gambarkan satu ilustrasi profit ini kayak mana. Nah, before dan after, ya, tindakan-tindakan minimization dan maximization dapat kita contohkan, ya, pada uraian berikut. Ya, contohnya misalnya ini tadi minimization dan maximization, ya, pada ini. Nah, kita contoh lihat di sini. Nah, itu gambar yang pertama. Kita lakukan maximization, ya.
Artinya suatu tindakan aksi kita berkonsentrasi kepada revenue, total revenue. Nah, kalau ini kita lihat, berarti dengan ada tindakan-tindakan yang dilakukan, ya, itu total revenue kita akan naik. Nah, sebagai contoh, coba lihat di kurva berikut itu ya. Itu ada matematisnya, gambar yang pertama itu before, sebelumnya. Coba kita lihat sebelumnya itu, ya. Sebelumnya itu kita lihat, ya. Kalau kita lihat dari grafik ini, ya, atau permainan matematiknya, kita lihat profit itu total revenue dikurang total cost. Ya. Nah, bagaimana penjabaran derivasi dari grafik ini? Kalau kita mau menghitung ini secara grafik, pertama kan derivasi dari rumus itu. Jadi digambarkan itu yang garis tengah ini ada kita sebut TR, total revenue. Itu dia kita gambarkan total revenue. Ya. Kenapa total revenue bisa seperti itu? Ya, makin banyak barang yang dijual, makin besar. Ya, lihat aja dari grafiknya. Nah, kemudian kita lihat yang kurva merah, itu total cost. Lihat itu dari itu total cost. Jadi, dalam ilmu ruang, itu ruang. Jadi profitnya bisa kita lihat dari sini. Jadi total revenue itu Q1 ke B. Coba lihat skalanya Q1 ke B. Ya, itu skala ya. Itu yang digambarkan profit adalah Q1B. Sedangkan biaya atau total cost ya itu adalah Q1A. Itu hurufnya A kecil, harusnya hapuskan. Berarti kalau kita lihat di sini selisih antara total revenue dengan total cost itu adalah AP. Itulah merupakan profit. Tapi di awal belum dilakukan tindakan maximization. Nah, tindakan maximization ini upaya bagaimana melihat pasar, ekspansi pasar, melakukan 4P itu tadi, P ya, P yang pertama, produk itu menarik dan sebagainya. Ya, sehingga dengan melakukan ini, coba lihat di gambar sebelah kanan dua. Nah, di awal tuh TR1 itu, total revenue. Dengan adakan tindakan tadi, itu meningkatkan menjadi TR2 garisnya. Sedangkan total cost tidak berubah arti ya, total cost. Kalau kita lihat dari sini, posisinya, coba lihat. Ya, berarti kalau kita lihat sesudah aktor ya, profit total revenue total cost, berarti TR-nya ini adalah Q1C. Ya, skalanya tuh Q1C.
ya, dikurang dengan skala Q1A. Berarti keberadaan profit itu adalah AC. Coba bandingkan AC itu lebih besar dari AB setelah maximization. Ini kira-kira dasar uraian teorinya, kira-kira seperti itu. Tapi di lapangan kayak mana? Nah, itu yang nanti kita bahas lagi ya. Bagaimana upaya-upaya kita untuk meningkatkan profit itu berlangsung ya. Atau boleh dikatakan produktivitas dan sebagainya ya. Nanti kita bahas. Nah, sekarang saya memperlihatkan juga masalah minimization. Kalau kita lihat minimization, ya, artinya minimization suatu tindakan yang berkonsentrasi kepada total cost. Tindakan-tindakan itu berupaya untuk mengurangi biaya operasional. Bisa dari materi, bisa dari metode, ya bisa aplikasi teknologi dan sebagainya. Misalnya dari materi, ya tadi saya pun sudah menjelaskan dari materi. Bahan baku yang kita beli selama ini di pemasok A, dia kasih Rp1.000 per kilo. Tapi kita masuk, ada pemasok baru, dia jual Rp800 per kilo. Kalau dia masukkan sama kita kontrak seperti itu, ya berarti kita kan bisa menurunkan biaya cost, gitu. Kalau menurunkan biaya cost, maka total cost satu yang hijau, itu total cost-nya itu menurun ke merah. Ya, total cost-nya menurun ke merah. Cuman tanda panah yang hitam itu salah, harusnya dibalik arah. Ya, kalau kita lihat seperti ini, maka kita bisa mengukur, menilai. Kalau yang BIPOD dan BIPOD itu kan udah seperti contoh itu. Sekarang kita lihat di sini, dengan turunnya biaya A itu di A ya, menjadi di A, dari B itu menjadi A biayanya. Nah, tentunya kalkulasinya ya berarti Q1C ya, Q1C dikurang Q1A. Kalau lihat skalanya, Q1C dikurang Q1. Maka yang sisanya yaitu adalah AC. Ya, lihat skalanya itu. Nah, kira-kira berarti AC kan lebih besar dari keuntungan AB. Itulah minimization. Kira-kira teorinya seperti itu. Tapi ini nggak bisa, kasus ini harus contoh project based learning seharusnya. Ya, seharusnya ada contoh-contoh project based learning. Ya, seharusnya saya bawa juga kalian ke satu proyek yang mungkin ya nanti kita ada studi banding ya, di proyek-proyek yang mana bisa memberikan sama kita
respon ya. Tapi kita bikinlah surat dulu. Baru bisa kita minimization mana, maximization mana dan sebagainya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang Prof, boleh tanya, Prof. ya, boleh silakan. Yang tadi menarik itu yang untuk maximization sama minimization ya, Pak. Itu kan ada konsentrasi pada total revenue atau yang minimization kan konsentrasi pada total cost. Ini supaya mempermudah menggambarkannya, contohnya apa ya, Cok? Prof, yang total revenue yang ditingkatkan sama yang total cost. Ya gini, kalau kita melakukan konsentrasi ke total revenue ya, coba kita melakukan ekspansi perluasan daerah pemasaran kita. Kalau diluaskan ke daerah pemasaran kita, kan dengan sendirinya jumlah barang yang dijual dikali harga kan naik. Ya, itu salah satu. Tapi tidak begitu saja yang kita katakan nanti untuk total revenue. Banyak lagi. Ada pemasaran, ada sale promotion, dan semacam-macamnya kegiatan itu. Artinya kegiatan-kegiatan itu di situ diarahkan. Tapi sifatnya untuk menaikkan produk penjualan produk kita. Ya, kayak apa? Ya tentu kita udah belajar dulu yang lalu bagaimana kita mau menaikkan produk kita. Banyak strategi sih kan, ya, terutama promosi seperti apa, ya kan? Ya, ada promosi, hasil promotion, advertising, ya dan sebagainya. Oke, itu yang pertama. Kalau total cost, kalau total cost ini yang disusun, kan kita dalam satu perusahaan, ya, kan tadi sudah digambarkan ada materi, ya, bahan baku, ya kan? Ada bahan baku, ada proses, ya kan? Ada output kan, gitu yang kita lihat. Ada input, inputnya siapa saja, apa aja itu? Misalnya tenaga kerja, ada modal, ada material, bahan baku, ada energi, ada tanah, informasi, manajerial. Nah sekarang coba kita turunkan apa yang dari elemen-elemen ini. Biasanya kita bisa menurunkan pertama kita katakan di sini materi, bahan baku. Kan tadi saya katakan selama ini kita beli bahan baku di perusahaan A, ya pemasok sama kita, tapi harganya 1.000 per kilo misalnya. Tapi ada pemasok yang lain yang kita cari, ya dia bikin 800 per kilo. Kan udah turun masalah materi bahan baku. Kalau dia turun, yang diimplikasikan ke cost itu kan turun, ya itu yang salah satu. Atau kita pakai energi, ya yang selama ini mungkin kita energi kita yang apa kita pakai itu tidak sebanding. Misalnya energi yang kita sudah bisa dapat energi yang murah, misalnya, ya misalnya listrik, ya ada alat yang tertentu bisa kita turunkan pemakaiannya sehingga kita bayar pun sedikit. Atau air, ya atau transportasi. Sudah dibuka jalan dari akses dari kita ke konsumen, transportasi kita sudah bisa masuk, kan itu semua kegiatan-kegiatan yang bisa menurunkan biaya seperti itu. Jadi kalau kita minimkan biaya, itu yang tadi minimization, dan
bisa kita maximization dengan kita lakukan perluasan bagaimana meningkatkan total revenue. Itu Prof, yang izin diskusi, Prof. ya, Ya, ketika ini contoh, Prof. iya. Barang kita lokal ya, Prof, dengan Cina yang notabene mereka produksi hasil produksinya sama, Prof. Katakanlah 1.000 per biji gitu ya. Tetapi dari kebijakan pemerintahnya kan dia mensubsidi. Dia dibeli oleh pemerintah itu 700, tapi tetap yang dibeli itu 1.000. Tapi dia bisa menjual 700 karena disubsidi 300. Sedangkan kita harganya 1.500 gitu kan. Nah, ini terhadap minimis ataupun ini kan sudah tidak bisa, Bro. Ketika peran dari kebijakan pemerintahnya juga seperti itu. Jadi untuk persaingan yang tadi Prof ceritakan itu gimana, Prof, ketika mengimbangi kondisi seperti itu ya? Karena susah untuk berperang ketika mereka berproduksi dengan mesin yang kapasitas besar, sedangkan kita minim kapasitas gitu kan. Itu, Prof. Mungkin butuh penjelasan, Prof. Jin. Jadi itu menarik juga. Sebenarnya itu kan termasuk kebijakan perdagangan kita, ya kan? Jadi dalam hal kebijakan ini pemerintah seharusnya kebijakan mereka itu memberikan subsidi untuk memajukan supaya mereka itu modelnya dumping. Jadi bisa masuk di wilayah kita dengan harga murah. Ya kan? Akhirnya waktu masuk ini itu strategi dalam perdagangan. Dia masuk di daerah kita, dialah yang mendominasi barang dagangannya. Tapi dalam jangka pendek, iya. Tapi dalam jangka panjang, pemerintah dia juga itu dicabut subsidi dia, gitu. Tapi kita sudah kuat perusahaan dia tadi, dan dia menaikkan harga dengan pelan-pelan, dan kita nggak terasa karena udah kolab usaha kita. Itu yang kita. Nah, contoh kejadian ini bisa kita lihat. Bisa contoh ini kita lihat dumping Honda kereta dulu tahun 65 itu masuk di Indonesia murah-murah. Akhirnya kita pakai, ya kan? Kita pakai terus menjadi familiar pula kita. Setelah itu dia lakukan sendiri, ya. Jadi bagaimana menguasai pasar kita itu dengan sekarang ini kita udah tergantung, agak susah. Itu strategi pemasaran ya, seperti itu. Jadi kalau mau dia buat kayak gitu, kita harus hidupkan juga cara-cara yang dilakukannya itu. Harus juga di Indonesia begitu. Karena salah satu jalannya suatu industri itu tenaga kerja, ya kan? Kalau di sana itu tenaga kerjanya kan banyak sekali yang siap untuk itu. Dan kita juga gitu seharusnya kita lakukan. Ya, berikan subsidi seperti itu. Apalagi untuk ekspor. Ya, untuk ekspor ya. Banyak dilakukan komoditi-komoditi yang seperti itu. Tapi memang Cina sudah melakukan seperti itu. Itulah dia membangkitkan bagaimana entrepreneur yang ada di negeri. Kalau kita enggak, pemberdayaan ada, dikasih bantuan kasih gitu, tapi tidak sampai di situ. Intervensi sampai pasar pun enggak kita bantu. Kita bantu kalau mau ekspor, tapi nggak pernah kita membantu yang
orang yang nggak pernah mengekspor menjadi pemain. Salah kita, ya. Dan keuntungan nggak dijamin, ya kan? Belum fasilitas lain yang berkaitan dengan ekspor ini. Ya, jadi memang seperti itu. Kalau saya menanggapinya, ya seperti itu. Ya, itu strategis mereka lakukan untuk merespon, mendukung, ya, mendrive pengusaha-pengusaha yang kecil yang banyak menerima tenaga kerja. Dan itu upaya dalam jangka panjang menguasai pasar. Di mana nih tempatnya? Ya sekarang ini aja lah, online. Produk-produk online sekarang macam mana? Coba lihat. Hampir kita semua follow. Kita mengikuti. Yang anak-anak muda yang apa beli semua. Yang online itu. Kan udah pasar. Jadi industri kita pun collab. Industri baju banyak. Industri apa. Collab semua. Ya, ini strateginya itu. Ya, ya mungkin gambaran yang seperti itu. Itu eh, kita bagaimana nanti ruangan itu distribusi barang bagaimana kita. Oke, ya. Ada lagi? Halo? Ada? Halo? Ada lagi? Belum ada, Pak. Hah? Nah, saya ingin sedikit lagi saya uraikan, ya. Jadi ada filosofis ini dia, Kaizen, ya, yang dari Jepang, bahwa Kaizen ini sangat baik, filosofis kehidupan ini dapat diterapkan berbagai kehidupan. Saya menguraikan saja. Ya mungkin ini juga perlu kita anu, ya. Kaizen itu terdiri dari huruf, ya, huruf kanji. Kai yang memiliki arti perubahan, kayak, dan Jen memiliki arti kebaikan, ya, perubahan kebaikan, ya. Nah, di dalam upaya kita tadi kita berceritakan manajemen produksi, harus ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan nggak mungkin. Nah, ini yang di sini menarik sekali apa yang dikemukakan. Jadi saya kutip, ya, dari Forbes, ya. Kaizen itu adalah suatu tindakan praktek untuk memperbaiki diri dengan tindakan kecil secara bertahap yang kemudian akan menjadi kebiasaan dan dapat mengarah kepada perbaikan. Ini filosofis ini sangat baik kali kalau saya lihat. Ini adalah perubahan. Ken itu perubahan. Jen itu artinya kebaikan. Coba di dalam pelaksanaan organisasi ini berkaitan dengan manusia, insan. Bagaimana menyatukan persepsi insan itu? Mau nggak perubahan? Kalau ada perubahan perusahaan yang lebih baik, kan berarti ada perubahan
pegawainya atau kita kata unsur-unsurnya. Ini ada nggak seperti ini? Nah, ini yang menjadi pertimbangan. Di kita ini eh, selalu, saya lihat di sini ya, selalu yang kita eh, lihat think globally but isn't locally. Selalu kita lihat yang global-global, tapi perbuatan kita selalu kita lihat yang lokal-lokal juga, garapannya di lokal. Harusnya sebaliknya, think locally, cara berpikir itu lokal ya, but action globally. Berarti dia aksinya atau actionnya itu bersifat global. Ini yang harus menjadi pertimbangan kita. Tapi tadi kebaikan, ya eh, kebiasaan baik itu ala bisa karena biasa. Jadi kalau baik itu yang kecil itu mau mupuk bisa menjadi besar tetap kebaikan. Itu yang diarahkan filosofis ini. Nah, bagaimana penerapannya di dalam eh, kegiatan manajemen produksi? Nanti kita akan selesaikan, ya. Nah, ini menarik sekali ini, ya, filosofis ini, ya. Ya, kita kan dalam kehidupan kita banyak yang terlepas, ya. Selalu kita yang kita lihat bukan dari kecil-kecil, tapi kita selalu yang besar terus, ya. Nah, contohnya kita lihat di Jepang dari kecil anak-anak sudah diajarkan, ya, diajarkan sopan santun, diajarkan macam-macam cara kehidupan itu, ya. Kalau kita lihat sekolah-sekolah itu ya udah diajarkan menghormati guru, mengajarkan eh, di sekolahnya itu tidak ada seperti kita ada outsourcing yang membersihkan, enggak, masih siswanya anak-anak itu diajarkan bahkan bagaimana menyapu, bagaimana membersihkan, seperti itu dari kecil sudah diajarkan. Nanti terbiasa, ya, yang seperti itu dari lewat kalau kita nyebrang kayak mana, dan kita menghargai di Jepang, ya, nggak ada apa-apa, nggak kita takuti. Tapi kalau kita di sini coba lihat sudah ada eh, zebra gitu ya, yang memaknai kita harus 他们 patuh. 也是这样。就现在告诉你，慢慢来。你孙子要回来哈、那个我儿子去日本拍到的那个很厚的那个外套很多。Halo. Lanjut, Pak. Tadi ada terganggu ya. Masuk juga. Bocor. Saya pikir gini ya, saya pun ya sebagai apa terbatas juga ya, saya tidak lanjutkan. Tapi nanti bahan-bahannya besok saya kasih lagi bahan-bahannya, ya. Kita besok mulai jam berapa? Jam 9 ya, iya kan? Kita Ya, Pak. uraikan lah. Saya pikir ya saya sampai di sini nggak bisa, kurang enak melanjutkan. Tapi kalau ada yang pertanyaan saya coba. Ada yang pertanyaan? Hah? Ada pertanyaan? Silakan. Ya memang daya abstraknya nih lebih tinggi ya.
ya kan? Kalau mau mempelajari kayak gini. Tapi nanti enak sebenarnya kalau kita masuk kerja dikasih tentang tadi itu proses, oh udah tahu awak bidang apa di apa itu. Tinggal kita dalami aja. Tapi kalau nggak ada yang tanyakan, ya saya pikir sampai di sinilah. Besok pagi kita jumpa lagi. Ya, oke. Saya pikir itu aja. Ya, kalau nggak ada, saya pamit dulu ya. Ya, Baik, selamat Pak. malam. Pak Ya, izin absen dulu Pak. ya. Gimana? Mau screenshot absennya Pak. Hah? Besok Eh, aja. Gimana? mau Gimana? screenshot absennya Pak yang hadir. Oh ya, Bapak Ibu semua apakah sudah siap? Sudah siap. Cuman ini kamera saya, videonya kameranya nggak bisa on loh. Oh ya, Kebetulan pakai laptop saya ini nggak bisa on. oke Bu ya. Saya mulai Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Baik sudah Pak. Terima kasih Pak. ya. Makasih ya. Ya Ya, sama-sama Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. yuk, yuk, Kasih, Pak. yuk. Makasih, Pak. Ya. Selamat malam, Pak. Terima kasih.